Saudara dan saudari yang terkasih, Injil kita hari ini diambil dari Injil Matius bab 13 ayat 36 sampai ayat 43. Maka Yesus pun meninggalkan orang banyak itu lalu pulang. Murid-muridnya datang dan berkata kepadanya, "Jelaskanlah kepada kami perumpamaan tentang lalang di ladang itu." Ia menjawab katanya, "Orang yang menaburkan benih baik ialah anak manusia. Ladang ialah dunia. Benih yang baik itu anak-anak kerajaan, dan lalang anak-anak si jahat. Musuh yang menaburkan benih lalang ialah iblis. Waktu menuai ialah akhir zaman, dan para penuai itu malaikat. Maka seperti lalang itu dikumpulkan dan dibakar dalam api, demikian juga pada akhir zaman, Anak Manusia akan menyuruh malaikat-malaikatnya, dan mereka akan mengumpulkan segala sesuatu yang menyesatkan dan semua orang yang melakukan kejahatan dari dalam kerajaannya. Semuanya akan dicampakkan ke dalam dapur api. Di sanalah akan terdapat ratapan dan kertakan gigi. Pada waktu itulah orang-orang benar akan bercahaya seperti matahari dalam kerajaan Bapa mereka. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengar. Berbahagialah orang yang mendengarkan sabda Tuhan dan tekun melaksanakannya. Sabdamu adalah jalan, kebenaran dan hidup kami. Saudara dan saudari terkasih, jumpa lagi dengan saya Romo Tedens dalam saluran Warta Kabar Sukacita. Semoga Anda semua tetap sehat dan berbahagia. Injil hari ini diambil dari Injil Matius bab 13 ayat 36 sampai 43. Injil hari ini menyajikan penjelasan Yesus atas permohonan para muridnya tentang perumpamaan gandum dan lalang. Beberapa ahli berpendapat penjelasan perumpamaan ini bukan dari Yesus, tapi dari komunitas pendengar saat itu. Hal ini mungkin karena untuk menemukan arti perumpamaan membutuhkan keterlibatan pendengar, seperti sebuah tanaman, keberadaannya sudah terkandung di dalam benih. Arti yang kita temukan hari ini melalui perumpamaan yang Yesus katakan 2000 tahun lalu sudah terkandung dalam kisah yang Yesus katakan hari ini. Ayat 36. Permintaan para murid kepada Yesus. Penjelasan perumpamaan gandum dan lalang. Para murid setiba di rumah meminta penjelasan dari Yesus tentang perumpamaan gandum dan lalang. Telah berkali-kali dikatakan bahwa Yesus mengajar para murid di rumah. Pada saat itu, mereka menghabiskan malam saat musim dingin untuk berbicara tentang hidup. Pada saat itu Yesus mengajar dan membentuk para muridnya. Ayat 38-39, arti dari masing-masing bagian dalam perumpamaan. Yesus menanggapinya dengan melihat setiap bagian dari perumpamaan itu dan memberi artinya. Ladang adalah dunia, benih yang baik adalah anak-anak kerajaan Allah. Lalang adalah musuh yang jahat. Musuh adalah iblis. Waktu panen adalah akhir zaman. Para penuai adalah malaikat. Dengan kisah ini, tercapailah apa yang mau dituju oleh Yesus. Ayat 40-43. Penerapan perumpamaan. Dengan informasi yang diberikan Yesus, kita akan lebih memahami untuk menerapkannya dalam hidup kita. Sama seperti lalang dikumpulkan dan dibakar dalam api pada akhir zaman. Anak Manusia akan mengutus para malaikatnya, dan para malaikat akan mengumpulkan semua orang yang menjadi penyebab kejahatan dan semua yang jahat, dan melemparkannya ke dalam tungku api. Di sana akan ada ratap tangis dan kertakan gigi. Kemudian orang benar akan bersinar seperti matahari di dalam kerajaan Bapa. Nasib dari lalang adalah tungku api.
Nasib dari gandum adalah bersinar seperti matahari dalam kerajaan Bapa. Saudara dan saudari, di balik kedua gambaran itu mau diungkapkan pengalaman hidup manusia. Setelah mereka mendengarkan Yesus dan setelah menerimanya dalam hidup mereka menjadi berubah. Ini berarti di dalam Yesus, apa yang mereka harapkan telah terjadi. Adanya pemenuhan janji. Kehidupan baru telah dimulai dengan kemegahan matahari. Jika manusia terus hidup seperti sebelum berjumpa dengan Yesus, mereka akan menjadi lalang di tungku api, hidup tanpa makna. Saudara dan saudari terkasih, melalui firman Tuhan hari ini kita diajak untuk berefleksi. Di dalam kehidupan nyata, lalang dan gandum bercampur. Dalam hidup kita, apa yang dominan? Lalang atau gandumkah? Apakah kita menyadari jika kita berbuat jahat akan berakibat juga kepada orang lain? Tuhan memberkati Anda semua. Sabda Allah adalah kebenaran. Sabda Allah adalah kehidupan. Mari kita mencintainya, mari kita menghayatinya. Ya Tuhan yang ku muliakan, sabda